Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala nikmat karunia-Nya, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Al-Hakim, untuk menjalankan kewajiban kita bersama, yakni menjalankan sholat Isya berjamaah. Dan alhamdulillah tadi dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih berjamaah, dan insya Allah setelah materi kultum ini akan dilanjutkan dengan sholat witir berjamaah. Salawat teriring salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, dan semoga kita sebagai pengikutnya kelak di yaumil akhir nanti mendapat syafaat beliau. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi kultum. Adapun dalam kesempatan ini tidak ada maksud dari saya untuk mengajari dan menggurui, karena saya yakin saya masih al-fakir, masih belum pantas sebenarnya menyampaikan materi terkait keagamaan. Masih banyak di sini bapak-bapak yang memang lebih pantas. Jadi apabila ada segala sesuatunya tolong dibukakan pintu maaf. Namun sebelum ke penyampaian materi, ada beberapa hal yang saya ingin informasikan. Ada berita positif, ada juga yang ke arah yang negatif. Mau mana yang dulu nih? Oh, mau negatif dulu. Oke, yang negatif dulu. Jadi ini sifatnya pesan ya, atau himbauan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi khususnya kepada anak-anaknya yang sepengetahuan orang tuanya kan ke masjid untuk sholat tarawih. Beberapa waktu terakhir itu saya perhatikan, itu anak-anak kita itu mereka berpikir itu main, tapi mainnya cenderung ke arah yang memang membahayakan, bisa membahayakan diri sendiri, orang lain, bahkan properti atau rumah. Nah, apakah permainannya? Yaitu main petasan. Ya, petasannya itu kayak modelan kembang api, jadi diarahin ke lawannya. Sehari saya tegur, ya kan. Keesokan harinya bukannya berhenti, malah ngadu lagi. Jadi mengarah ke arah tawuran. Akhirnya di grup ibu-ibu udah ramai itu. Nggak perlu dibilang siapa anaknya katanya. Nah, di kesempatan ini saya mohon nih, ini anaknya juga ada di sini nih. Nggak perlu saya sebut merek ya. Ya Ade ya, kemarin sih setelah sholat tarawih dulu tuh main petasannya. Kalau kemarinnya lagi sholat tarawih belum selesai udah keluar duluan. Nah, jadi Bapak bilang sekarang jangan main petasan. Ya nanti kalau kenapa-napa yang repot siapa? Dan saya juga berpikir nanti kalau orang tuanya, kalau nanti anak-anaknya ada cedera, mau minta ganti rugi ke siapa? Ya, jadi kepada orang tua kita sama-sama saling mengingatkan anak kita, niatnya ke masjid ya untuk sholat. Ya, kalaupun misalnya main, silahkan main yang aman, jangan sampai membahayakan. Ini dua kali anaknya saya tegur. Kalau misalnya masih juga terjadi malam ini, besok kalau saya main ke rumah bapak atau ibu ya nanti jangan kaget. Kalau misalnya saya silaturahmi dan ibu bapak punya anak, ya, jadi besar kemungkinan saya mau menyampaikan bahwa tolong anaknya diingatkan agar mainnya yang hati-hati. Semoga malam ini sih udah enggak, karena saya udah bilang ke security untuk jaga di dekat lapangan. Kalau nanti ada anak warga atas disuruh pulang, seperti itu. Ya paham ya anak-anak di sini ya. Ya, tuh anaknya udah senyum-senyum aja nih. Baik, itu yang pertama. Terus yang kedua, di kesempatan ini juga saya sampaikan ya ada beberapa update di lingkungan. Ya tadi pagi saya dapat personal chat dari salah satu warga yang memang menyampaikan keluhan mengenai ada salah satu warga kita yang sedang bersih-bersih, kemudian hasil pembersihannya dibakar. Si mana sebelumnya warga ini pernah sampai dirawat, ya. Karena apa? Karena aktivitas bakar-bakar tersebut.
beberapa hari dirawat. Dan tadi kejadian lagi, mungkin warga kita ini nggak ngeh atau mungkin nggak sadar ya, karena efek pembakaran itu ternyata mengganggu kenyamanan orang lain, bahkan sampai harus dirawat di rumah sakit. Jadi di kesempatan ini kepada seluruh warga Villa Gading Permata, betul kita punya hak, tapi kita juga ada kewajiban untuk memastikan bahwa tetangga kita jangan sampai ada terganggu karena aktivitas kita, seperti itu. Kurang itu informasi yang negatifnya. Kemudian informasi yang positifnya ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak-anak yang kelas 2 ya, kedua SD sampai dengan kelas 2 SMP, insya Allah di hari Sabtu depan DAKM Masjid Al-Hakim kolaborasi dengan TPQ Al-Johar beserta dengan para remaja akan menyelenggarakan ya kegiatan rutin setiap Ramadan, yaitu kegiatan pesantren kilat. Nah, bagi bapak dan ibu yang sudah mendaftarkan putra putrinya, kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ayo didaftarkan putra dan putrinya. Insya Allah kegiatan nanti ada perbedaan ya setiap tahunnya. Yang mana untuk tahun ini secara kepanitiaan akan dipimpin oleh para remaja. Karena remaja saat ini ingin mendapatkan exposure ya, kesempatan. Jadi para remaja semangat ya, yang dulu ya. Oke, nanti ayahnya didaftarin dulu. Ya, nanti ada special guest juga, ada storytelling. Jadi diharapkan bagi yang belum mendaftarkan anak putra dan putrinya, silakan mendaftarkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, insya Allah di hari Ahad minggu depan juga dari ya komunitas GJB akan menyelenggarakan kegiatan bazar. Nah, salah satunya itu ada ini ya, barbecue barang bekas berkualitas. Jadi untuk bapak dan ibu-ibu yang memiliki baju, celana, sepatu yang sudah tidak dipakai namun masih layak pakai, bisa dihibahkan ke panitia GJB untuk nanti barang-barang tersebut akan dijual dan untuk hasilnya akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Itu yang kedua. Kemudian insya Allah juga di hari Jumat besok TPQ Al-Johar akan ada kegiatan TPQ berbagi. Jadi akan ada cara buka puasa bersama beserta dengan anak-anak didiknya dan juga pemberian santunan kepada anak didiknya yang memang yang membutuhkan. Jadi semoga ya di Villa Gading ini semua lembaga-lembaga atau organisasi atau komunitas diberi kemudahan, kelancaran untuk menjalankan setiap aktivitasnya, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi itu beberapa informasi yang dari komunitas yang informasi ke saya dan wajib saya sampaikan kembali ke Bapak Ibu semua. Lanjut ke materi, waktunya masih ada atau udah selesai nih Pak? Masih ya? Istri saya di belakang udah deg-degan aja nih. Sayang, aku hari ini ngisi kultum. Sekalian juga jadi imam, ya iyalah. Ya, Pak Farhan. Karena biasanya yang pemateri kultum sekaligus juga jadi imam. Insya Allah ini enggak. Jadi, adapun untuk materi yang akan saya coba sampaikan ini, ya masih relate dengan yang tadi ya, terkait lingkungan kita, yaitu mengenai adab bertetangga. Nah, ada ungkapan kalau tetangga adalah saudara yang terdekat. Itu memang benar adanya. Di sini saya juga mengalami ya, ada warga yang luar biasa tertutup, kurang interaksi dengan tetangganya. Tetapi ya pada sekalinya pasti akan butuh tetangga gitu. Nah, jadi kita jangan pernah menganggap diri kita itu bahwa saya nggak butuh tetangga. Mungkin saat hidup kita enggak, tapi pada saat kita mati pasti butuh tetangga. Nah, jadi di sini pesan ya, kita semua warga Villa Gading bukan karena beda agama, ras atau apa akhirnya kita jadi nggak berbaur. Kita semua di sini harus berbaur karena itu tadi, tetangga adalah saudara yang terdekat. Harus dijaga hubungan baik karena suatu saat pasti kita akan membutuhkan bantuan tetangga. Nah, mengenai tetangga, kehidupan bertetangga ini juga ya, kita sebagai kaum muslim udah disampaikan ya, kita harus memiliki akhlak atau perilaku yang memang benar-benar memuliakan tetangga kita. Nah, disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 36,
yang berbunyi, yang mengartinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi amat membanggakan diri. Jadi di situ aja udah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa bahwa kita nggak boleh sombong. Apalagi dengan tetangga kita sombong ya. Naik mobil, nggak klakson, kaca ditutup. Nah, hal-hal begitu tuh ya Bapak Ibu ya, janganlah kayak gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, janganlah kita sombong gitu ya. Baru jadi tetangga aja udah sombong seperti itu. Nah, begitu juga Rasulullah SAW dalam hadisnya, Malaikat Jibril tidak henti-hentinya berpesan kepadaku mengenai tetangga, sampai-sampai aku menyangka tetangga akan dijadikan sebagai ahli waris. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dalam sabda ini Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkali-kali ya dalam hadis disampaikan kita harus menghormati, kita harus memuliakan tetangga kita. Dalam kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi, ada beberapa adab bertetangga yang bisa kita teladani. Yang pertama, tidak menyakiti tetangga. Dalam artian ini, menyakiti itu bukan hanya dalam sisi perbuatan ya, namun juga dalam sisi ucapan. Karena mungkin kita nggak sadar ya, dari perbuatan atau ucapan kita itu ternyata menyakiti tetangga kita. Jadi di bulan Ramadan ini agar kita juga bisa lebih meminimalkan perilaku-perilaku yang akan mengundang dosa, kita juga bisa memaksimalkan kualitas ibadah kita. Ya yuk, salah satunya ya perilaku kita, ucapan kita jangan sampai tanpa kita sadari ternyata menyakiti tetangga. Berkaca kejadian yang tadi itu, yang bakar, yang asapnya itu ya secara nggak sengaja, secara langsung akhirnya ada salah satu tetangga yang merasa terganggu. Ya. Rasul dalam sabdanya yang lain juga mengatakan, demi Allah, tidaklah beriman demi Allah. Lantas beliau ditanya oleh sahabat, siapakah ia wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari perbuatan jahatnya. Nah, jadi janganlah ya kita ya menjadi kategori tetangga yang berperilaku jahat ke tetangga kita. Kemudian adab yang kedua adalah memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 36 untuk kita berbuat baik ke tetangga. Bentuk perbuatannya bisa dengan tolong-menolong ketika dibutuhkan, tidak mengusiknya, juga memaafkan keliruan yang diperbuat, atau perilaku lain yang terpuji. Alhamdulillah ya di Villa Gading Permata, warganya saat tetangga ada kebutuhan, kenal nggak kenal, akrab nggak akrab, langsung guyup, langsung membantu. Semoga hal ini bisa terus terjadi sampai dengan anak cucu kita. Amin. Ya. Kemudian adab yang ketiga, berbagi dan tidak meremehkan pemberian. Dalam sabdanya, Rasulullah mengingatkan wanita muslim di zamannya untuk tidak menyepelekan pemberian tetangga, walau hanya berupa kaki kambing. Nah, mungkin kalau di Villa Gading atau budaya di kita bukan kaki kambing ya, tapi misalnya berbagi makanan. Hal-hal ini sudah menjadi hal yang positif ya. Jadi untuk dilanjutkan. Pada saat kita mengembalikan mangkok ya nggak kosongan ya, mangkoknya kita isi kembali. Ya hal-hal itu ternyata memang sudah disampaikan ya oleh Rasul kita ya kepada kita. Tujuannya adalah untuk kita memuliakan tetangga kita. Kemudian yang terakhir adalah menghormati dan menghargai tetangga. Kita kan di Villa Gading kecuali rumahnya huk ya, dindingnya kan double. Kalau yang nggak huk kayak Pak Agus kan cuma satu, ya Pak Agus ya, cuma satu lapis. Di situ disampaikan apabila hendak menjual atau menyewakan bangunan yang menempel dengan rumah tetangga, hendaknya untuk menawarkan dan berkonsultasi terlebih dahulu kepada tetangganya. Jadi kalau kita punya rumah dua, ya Pak Ahmed ya, itu. Jadi kalau misalnya kita mau menawarkan, mau mengontrakan atau menjual, diprioritaskan untuk menyampaikan terlebih dahulu ke tetangga kita sebagai bentuk kita menghormati. Ya, walaupun mungkin tetangganya saat ini belum mampu, tapi ya kita nggak sampaikan, tetap harus ditawarkan.
Ya. Demikian kurang lebih yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan atau kekeliruan. Segala bentuk kesalahan murni berasal dari saya, dan segala suatu kebenaran semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.